Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita awali hari kita bergumul bersama dengan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa Surgawi, di dalam Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur kepadamu ya Allah atas segala kasih kemurahan-Mu yang senantiasa memelihara hidup kami. Pada pagi hari yang baru ini Tuhan, kasih penyertaan-Mu sungguh-sungguh terjadi bagi kami dalam istirahat kami dari sepanjang malam hingga pada hari yang baru ini. Semuanya boleh terjadi karena pertolongan Tuhan yang menjaga dan memelihara hidup kami. Saat ini Tuhan, kami hendak bergumul bersama dengan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kami siap mendengar. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa kepadamu. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini tertulis dalam kitab Amsal pasal 25 ayat 28. Demikian firman Tuhan. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, Raja Salomo adalah raja yang terkenal memiliki hikmat yang luar biasa banyak dan memiliki tingkat kecerdasan yang tinggi. Sebagai seorang raja yang memiliki latar belakang yang baik sesungguhnya. Sejak dari kecil dia telah dididik di dalam istana ayahnya, Raja Daud. Dia mendapatkan pendidikan yang disiplin. Dia menerima pengajaran-pengajaran dari guru-gurunya yang tentu memberi perhatian yang khusus karena Raja Salomo adalah seorang anak raja. Bapak Ibu Saudara-saudara, tetapi tidak berhenti di situ. Raja Salomo sebagai seorang yang memiliki hikmat kecerdasan, tetapi dia juga memiliki hati yang taat dan mau berproses belajar. Artinya dia tidak menganggap privilege atau keistimewaannya sebagai seorang anak raja itu hanya untuk berfoya-foya, hanya untuk menikmati kekuasaan dari ayahnya atau menikmati fasilitas yang tersedia di istana raja. Tetapi sungguh-sungguh kesempatan itu adalah untuk membangun dirinya, membangun kualitas dirinya, membangun apa yang terbaik yang akan dia miliki dan sekaligus juga menjadi bekal masa depannya sebagai seorang manusia, sekaligus sebagai seorang anak raja yang memiliki kesempatan untuk mendapatkan warisan atau pewaris kerajaan Israel. Saudara-saudara yang terkasih, dan salah satu hikmat Salomo yang kita baca hari ini adalah bagaimana mengendalikan diri. Seorang manusia harus mampu mengendalikan dirinya, sama seperti buah-buah roh dalam kitab Galatia itu. Buah yang terakhir yang disebut itu adalah pengendalian diri. Ini penting sekali Bapak Ibu Saudara-saudara. Kenapa? Karena manusia itu harus hidup di dalam sebuah patron atau di dalam sebuah aturan, di dalam sebuah norma, di dalam sebuah aturan-aturan yang berlaku baik secara umum maupun secara khusus. Kemampuan diri manusia untuk menempatkan dirinya dimanapun dia berada ini penting sekali. Karena itu ketika memiliki kemampuan untuk menempatkan dirinya dimanapun berada, maka ini adalah hikmat. Beradaptasi, bertoleransi, ketika dia berhadapan mungkin dengan hal-hal yang baru, atau mungkin juga dengan hal-hal yang lama yang telah terbiasa dia hadapi, tetapi sungguh-sungguh penguasaan diri menjadi sebuah pegangan atau hikmat yang mesti dimiliki oleh setiap orang. Karena itu saudara-saudara yang terkasih, dikatakan dalam nas ini, orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah
seperti kota yang roboh temboknya. Begitu pentingnya. Kalau kita melihat dari bahasa positif, berarti orang yang mampu mengendalikan diri, dia adalah ibarat kota dengan tembok yang kokoh, yang berdiri tegak dengan pengawal-pengawalnya. Tentu kira-kira demikian. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, karena itu pertahanan diri manusia itu adalah pengendalian diri. Mulai dari pengendalian hati, pengendalian pikiran, dan pengendalian tindakan. Karena itu hati manusia, hati kita harus benar-benar dikontrol, dikendalikan dengan baik, dengan cara hati yang damai. Karena itu setiap orang harus memiliki hati yang damai, pikiran yang tenang untuk menghadapi apapun. Supaya apa? Supaya tidak terjadi kekacauan. Karena kalau hati kacau, pikiran kacau, maka tindakan pun bisa menjadi kacau amburadul. Tetapi ketika hati tenang, pikiran tenang, maka otomatis tindakan pun akan dapat dikontrol dengan baik. Saudara-saudara yang terkasih, di akhir-akhir ini menjadi sesuatu yang teramat penting yang harus kita miliki. Karena apa? Di era kebebasan hari ini, banyak sekali orang-orang manusia yang kebablasan dengan kebebasannya. Banyak hal, mulai dari cara bicaranya, cara bertindaknya, cara pergaulannya, dan lain sebagainya. Sebebas-bebasnya, seolah-olah tidak ada kontrol, seolah-olah tidak ada aturan, seolah-olah tidak ada norma yang berlaku di tengah-tengah hidup bermasyarakat, hidup berelasi satu dengan yang lain. Karena itu ketika nas kitab Amsal ini berbicara kepada kita saat ini, maka setiap orang harus mengontrol dirinya. Kalau kitab Yakobus mengatakan manusia itu harus mengontrol lidahnya, mulutnya, supaya dua hal yang bisa terjadi di sana. Mulut yang kita pakai memuji Tuhan, itu juga sering kita pakai untuk menyampaikan kata-kata yang tidak semestinya, yang menghujat, yang membakar, dan lain sebagainya. Maka gunakanlah untuk yang pertama, artinya sesuatu yang baik, untuk membangun kebaikan-kebaikan. Arti apa yang kita katakan, apa yang kita ucapkan, apa yang terlontar lewat kata-kata kita, semuanya itu adalah untuk sesuatu, untuk memperbaiki, untuk membangun. Bisa lembut, bisa juga keras, tapi jangan sampai kasar. Bisa juga tegas, tapi jangan sampai merusak manusia yang lain yang mendengarkan perkataan kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, dalam tindakan yang lain juga, agar setiap orang mampu mengontrol setiap tindakan-tindakannya, agar tidak menjadi kebablasan anak-anak muda, agar jangan sampai jatuh kepada pergaulan yang bebas. Kenapa? Karena ketika anak-anak muda jatuh kepada pergaulan yang bebas, yang tidak terkontrol, maka yang terjadi adalah kerusakan demi kerusakan. Perilaku seks bebas, narkoba, dan lain sebagainya. Itu yang banyak terjadi akhir-akhir ini. Ketika seseorang menyentuh itu, maka tidak ada jalan lain untuk memperbaiki seperti semula. Yang ada pasti tersisa banyak kerusakan. Mungkin orang bisa direhabilitasi, diobati, tetapi untuk mengembalikannya seperti semula tidak mungkin. Karena itu saudara-saudara yang terkasih, sebelum hidup kita seperti kota dengan temboknya yang roboh, yang tanpa pengawal, tanpa penjaga, yang siap jatuh, maka mari belajar untuk mengendalikan diri kita, mengendalikan hati pikiran kita, mengendalikan emosi kita. Dengan cara apa? Menanamkan damai di dalam diri kita. Karena itu Tuhan Yesus Kristus datang kepada kita untuk mengajarkan kepada kita bagaimana setiap orang menghidupi damai sejahtera Tuhan.
Karena dengan kita menghidupi damai sejahtera Tuhan, membenamkan, mendiamkannya di dalam hati, pikiran, dan seluruh kehidupan kita, maka itulah yang menjadi pengontrol yang sangat kuat. Ketika kita mengingat Tuhan, memikirkan apa yang dikehendaki Tuhan, mungkin hati kita boleh bergejolak, pikiran kita boleh bergejolak, menghadapi banyak pergumulan atau mungkin kekecewaan dari orang yang kita jumpai, yang bertemu dengan kita, atau dengan relasi-relasi yang kita jumpai setiap hari. Tetapi ketika damai sejahtera Tuhan hadir di dalam hati kita, di dalam hatimu, di dalam hatiku, maka itulah sesungguhnya menjadi spirit, menjadi kekuatan yang mampu menahan diri kita untuk tidak jatuh, untuk tidak roboh, untuk tidak melakukan apa yang Tuhan tidak kehendaki. Karena itu saudara-saudara yang terkasih, mari belajar mengendalikan diri. Ini mungkin tidak mudah bagi beberapa orang, tetapi ini pasti bisa dikerjakan ketika kita mau menahan diri, mau memikirkan apa yang Tuhan kehendaki terjadi dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapa dalam surga, di dalam Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami sungguh bersyukur kepadamu atas firman hari ini yang mengajarkan kepada kami untuk mengendalikan diri. Karena itu teramat penting. Tuhan Allah, bimbing kami lewat kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami mampu menghasilkan buah roh pengendalian diri, supaya kami Tuhan sungguh-sungguh meneladani, menghidupi damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus. Kami akan menjalani sepanjang hari ini Tuhan. Biarlah tangan penyertaan Tuhan memberkati kami semua. Engkau mencukupkan segala apa yang perlu, apa yang menjadi kebutuhan kami. Dan jangan biarkan kami Tuhan jatuh ke dalam dosa, kejahatan, dosa kecewa karena berkekurangan, tetapi biarlah hati kami Engkau cukupkan dengan berkat-berkat-Mu. Terima kasih Tuhan, perjalanan hari ini hanya kami andalkan ke dalam tangan penyertaan-Mu. Tuhanlah yang beserta kami. Ampuni kami Tuhan atas setiap dosa kelemahan kami, agar kami kudus di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa kepadamu. Amin. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati hidupmu hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, semangat pagi, Horas.